Oke, jadi ini pesan untuk ibu-ibu hamil di luar sana, ketika mengandung jangan lupa untuk cek torch-nya ya. Torch itu adalah singkatan dari Toxoplasma, rubella, C itu saya lupa. ya itu pokoknya. Herpes, ada herpesnya, terus Tapi memang tapi biasanya saya ibu lupa. hamil ada cek begitu, jadi teman-teman jangan lupa untuk mengecek tentang torch itu ya, Iya. supaya bisa diantisipasi sejak awal. Iya. Setelah itu Eh, ada satu momen yang paling sedih yang nggak bisa dilupakan sama Mama Alka. Kan tidak mudah ya, melihat terbatas, mendengar juga tidak, berbicara juga tidak. Gimana cara berinteraksi? Gimana caranya ketika ingin mengatakan sesuatu, mengemukakan perasaannya kan menjadi sulit untuk Alka. ya. Itu ada cerita yang paling menyedihkan yang Mama Alka ingat sampai hari ini tentang kondisinya Alka. Ya, Selain dijahili oleh teman-temannya itu tadi. jadi saya tuh awalnya saya pesimis sebenarnya. Saya jalan pikiran saya itu Alka itu ya, mungkin di masa depannya itu dia tuh sulit untuk bisa mandiri, maksudnya saya seperti itu. Atau di kemudian hari mungkin dia akan menjadi beban untuk orang lain. Jadi saya berpikir dia itu akan sulit duduk, sulit untuk berjalan, karena saya ketika dia diagnosa dari hasil lab itu dia kena rubella kongenital, itu kan saya cari di internet itu bagaimana perkembangan anak-anak yang terkena rubella kongenital. Itu saya agak pesimis waktu itu ya. Jadi saat dia dioperasi di Surabaya itu, operasi mata itu saat dia usia 10 bulan, dia benar-benar cuma tidur. Belum bisa duduk sama sekali. 10 bulan tergeletak saja? Ya, tergeletak saja. Cuma memiringkan badan, itu saja, tapi guling-guling itu belum. Tapi pas ke operasi itu, saya tidak menyangka bahwa selang seminggu itu dia langsung bangun dan duduk. Itu yang pengalaman yang ya ampun saya tuh tidak akan pernah lupa. Jadi perasaan kita kayak roller coaster ya? Iya, ini jadi sedih, bahagia, sedih, iya, bahagia. jadi seperti itu. Jadi saya tuh merasa bahwa saya yakin bahwa Alka itu akan bertumbuh dan berkembang dengan baik ke depannya. Jadi saya semenjak saat itu saya mulai menyemangati diri saya sendiri. Terus saya mulai terapi di salah satu rumah sakit di Surabaya, itu kan rehab medik waktu itu. Jadi dia kemudian bisa berdiri. Berjalan itu memang belum, dia berjalannya di usia 2 tahun lebih. 2 tahun? Iya, 2 tahun lebih baru bisa berjalan, tapi berlari itu belum, berlari itu usianya 3 tahun. Jadi kejadian itu yang membuat saya berpikir bahwa anak ini pasti kedepannya itu pasti akan bertumbuh dan berkembang dengan baik itu. Setelah operasi mata itu. Ada harapan ya? Iya, ada akhirnya. harapan lah buat saya dan suami saya. Baik, ketika mendapati kenyataan bahwa Alka didiagnosa sindrom rubella kongenital, ada masa tidak menerima kah dari diri Mama Alka maupun dari suami kah atau dari keluarga menolak kehadiran Alka atau maaf ulang lagi. Ketika tegak diagnosa bahwa Alka mendapatkan sindrom rubella kongenital, ada masa di mana Mama Alka tidak terima atau suami tidak menerima atau anggota keluarga tidak menerima atau semuanya baik-baik aja? Saat terdiagnosa itu bukan dia menerima, tapi lebih menyalahkan diri sendiri sebenarnya. Karena rubella itu sebenarnya bisa dicegah kalau misalnya saat kehamilan 3 bulan pertama itu dicek torchnya. Oke, jadi ini pesan untuk ibu-ibu hamil di luar sana, ketika mengandung jangan lupa untuk cek torchnya ya.
TORCH itu adalah singkatan dari Toxoplasma, rubella, C itu saya lupa. ya itu pokoknya. Herpes, ada herpesnya, terus Tapi memang tapi biasanya saya ibu hamil lupa. ada cek begitu, jadi teman-teman jangan lupa untuk mengecek tentang TORCH itu ya, Iya. supaya bisa diantisipasi sejak awal. Iya. Setelah itu Apa ya, saya kemudian menyalahkan diri sendiri Iya, karena menyalahkan pada diri saat itu sendiri. tidak cek TORCH, kemudian kemudian saya berpikir bahwa Tuhan itu kan tidak mungkin mencobai umatnya di luar batas kemampuannya. Betul. Terus anak itu juga tidak meminta untuk dilahirkan. Jadi buat apa kita menyerah pada keadaan? Ya, jadi kalau misalnya suatu saat kami tiada, saya sama suami saya tiada, sama siapa? Ya. Apakah dia akan, orang yang berada di sekeliling dia akan menerima dia? Jadi itu yang membuat saya semangat untuk melakukan terapi dan sebagainya sampai supaya dia bisa mandiri. ya, supaya dia bisa mandiri Supaya dan tidak menjadi beban buat orang lain itu Supaya sih. ketika ayah dan ibunya tiada, dia bisa Iya, hidup secara mandiri. iya. Kami tidak berharap bahwa dia akan normal seperti anak lain. Itu mungkin yang apa ya, pikiran yang terlalu serakah. Tapi untuk dia mandiri, untuk dia bisa makan sendiri, untuk dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Mama Alka pernah mendapat kata-kata tidak baik dari orang lain tentang kondisi Alka? Atau kita sering sebutnya bulian kah, atau kata-kata yang menyakitkan hati kah dalam proses perjalanan merawat Alka? Atau semua dalam keadaan baik-baik saja? Semua menerima kondisi Alka? Kalau hidup di mungkin agak di pelosok begitu, kadang mungkin bilangnya ini karena ada apa, santet atau apa begitu, sihir begitu. Mau menjelaskan juga ya susah ya untuk diterima karena itu harus apa, penjelasannya mungkin secara ilmiah. Jadi ya sudahlah, saya tinggal menjalani kehidupan saya secara normal, biarkanlah orang berkata apa. Jadi sabarnya sabar dalam menjalani pengobatan, juga sabar dalam menerima kata-kata dari orang lain. Iya. Tapi kalau hujatan tidak pernah sampai seperti itu. Baik. Kabarnya Mama Alka dan Alka sekarang di Jakarta untuk melakukan pengobatan dan tinggal di rumah singgah. Iya, rumah singgah. Ada pengalaman apa di rumah singgah? Ya, awalnya itu saya itu niatnya untuk ngekos awalnya ke sini. Tapi saya berpikir bahwa kalau saya sendiri nanti pasti akan apa ya, buat lebih down begitu. Ya. Makanya harus bersama-sama. Iya, bersama-sama sama anak-anak lain, jangan orang tua yang berada pada lingkup yang sama seperti itu. Jadi saya kesini juga dibawa oleh salah satu pendamping rumah singgah, namanya Mbak Lucy. Rumah singgahnya apa namanya? Rumah singgahnya itu namanya House of Hope, HOH. Masya Allah, House of Hope. Iya. Rumah harapan ya. Ya, rumah harapan buat anak-anak penderita jantung bawaan. Jadi di situ anak-anaknya itu yang menderita kelainan jantung bawaan. Banyak sih dari berbagai daerah, ada yang dari Manado, Aceh. Ya. Mama Alka, kita lihat Alka agak rewel, ngantuk kah atau lapar dan nggak betah atau seperti apa? Itu Panas? Oh, Alka nggak bisa panas ya nak ya? Boleh, Alka boleh istirahat sayang nak. Ke atas deh, bobo deh. Mama Alka, tadi kan kita lihat ketika karena Alka kan tidak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya karena keterbatasan berbicara. Tadi kita lihat Alka ketika kesal dia pukul-pukul dirinya sendiri. Pernah sering melakukan seperti itu? Intensitasnya agak berkurang sekarang. Kalau dulu itu sering ini mukul kepala di tembok, itu terus ini banting-banting diri. Kalau sekarang semakin kesini semakin berkurang. Kadang kalau dia mau sesuatu, dia kan tidak bisa berbicara. Misalnya dia mau makan atau mau makan kue atau apa, itu dia arahkan tangan saya atau dia bawa kotak makannya ke saya, minta saya bukain gitu. Kalau dulu tuh tidak seperti itu. Jadi semakin kesini ada perkembangan tuh yang di luar dugaan. Beberapa hari lalu itu juga saya juga kaget dia bisa buka pintu sendiri, tutup sendiri. Sebelumnya itu tidak pernah.
belum bisa sama sekali. Tapi Alka sering nabrak nggak? Nabrak kemudian jatuh. Tadi kan kita lihat di sini muter-muter terus jatuh, terus nabrak apa jatuh, gitu sering begitu? Ya dia sering, mungkin karena matanya itu, dari dokter mata bilang dia itu apa suka muter-muter begitu. Oh dia sebenarnya suka muter-muter. Kadang kalau di tempat tidur itu ini apa ya, kayang apa jungkir balik itu, kepala ke bawah, kaki ke atas. Sering seperti itu. Jadi dokter bilang mungkin karena anak rubella itu memang banyak yang aktif, banyak yang agak hiperaktif. Jadi itu bukan hal yang maksudnya hal yang baru buat Mama. Mungkin suatu hari nanti video ini akan tetap terus ada dan insya Allah akan dilihat oleh siapa nama panjangnya adek Mama? Mariana Alka. Mariana Alka akan dilihat oleh Mariana Alka, anak tercinta, anak yang paling disayangi. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Alka suatu hari nanti kalau dia sudah bisa dia pasang implan koklear, dia bisa dengar, kemudian matanya menjadi membaik, dia bisa lihat video mamahnya ini. Suatu hari nanti dia akan dengar video ini, mungkin dari mama bisa menyampaikan sesuatu. Ketika dia remaja atau dia besar nanti dia akan saksikan mamanya berkata seperti ini. Silakan Mama. Alka, terima kasih. Kehadiranmu itu sebenarnya menjadi kebahagiaan buat Bapak dan Mama. Saat Mama sedih, kalau misalnya pulang dari kerja itu, kalau lihat Alka itu langsung bahagia. Jadi kalau misalnya saat ini Alka sudah bisa mendengar, jalan kita masih panjang. Bapak dan Mama itu akan terus bersama dengan Alka sampai Alka bisa mandiri, sampai Alka nanti bisa menjadi anak yang hebat. Itu saja. Wah, luar biasa. Luar biasa juga Mama Alka. Untuk ibu-ibu di luar sana yang masih down, sedih, putus asa, berhenti berharap, boleh menyampaikan kata-kata untuk menjadi penyemangat buat mereka semua. Pesan saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang saat ini masih berjuang untuk anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Anak itu tidak pernah minta untuk dilahirkan. Dan Tuhan, kondisi yang seperti ini. Iya, jangan kondisi yang seperti itu. Tuhan juga tidak mungkin mencobai kita di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Jadi kalau bukan kita yang bersama-sama berjuang bersama anak kita, ya siapa lagi? Jadi mari terus berjuang dan tetap semangat. Wah, luar biasa. Terima kasih Mama Alka, luar biasa memberikan semangatnya kepada kita semua. Mama Alka mengajarkan kepada kita tentang arti bersyukur dan bersabar. Dan Mama Alka bahkan mengatakan Alka itu adalah sumber kebahagiaan untuk mamanya Alka, apapun kondisinya. Setiap kali kita rasa sedih di luar, kita rasa berat, kehidupan di luar, pulang ke rumah, melihat anak kita yang hebat, yang istimewa, yang luar biasa, maka itulah sumber kebahagiaan kita sesungguhnya. Dan kebahagiaan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah menerima atas ketentuan dari Tuhannya, yang sudah merasa bersyukur, karena ternyata kondisi yang lebih tidak baik dibanding dengan Alka itu jauh lebih banyak, dan ternyata bisa kuat. Kenapa? Karena bersama-sama. Kalau sendirian tentu akan mudah terjatuh, mudah drop, mudah sedih. Tapi kalau kita bersama-sama, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Masih banyak ibu-ibu hebat di luar sana yang juga berjuang bersama-sama dengan kita untuk anak-anak kita. Terima kasih Mama Alka dan juga Alka yang sudah beristirahat ya. Sedikit dari saya, sahabat semuanya, hiduplah sekali tapi hiduplah yang berarti. Dari sini kita belajar bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Buka mata hati kita, lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita mampu memberikan kebahagiaan dan menebar kebaikan demi kebaikan. Bersabar adalah kunci dalam hidup untuk terus menjalaninya. Kita belajar dari Mama Alka untuk terus bersabar, untuk terus membersamai sang anak, karena insya Allah Alka menjadi orang hebat seperti harapan dari orang tuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mama Alka juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah hadir. Semoga lancar terus pengobatannya dan semua anak-anak di rumah singgah sehat sehingga nanti bisa kembali pulang ke NTT dengan selamat juga, insya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah kita akan bertemu dengan video-video lainnya. Kita akan bahas mengenai anak-anak hebat luar biasa dengan kelainan langka yang bermacam-macam, dan mudah-mudahan menjadi edukasi untuk kita semua. Jangan lupa kata Mama Alka tadi, ketika mengandung, ketika hamil, rutin dalam pemeriksaan kehamilan, cek apa-apa yang diperintahkan oleh dokter. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi sejak awal kalau kita sudah tahu apa yang terjadi.
sedini Menyesal. mungkin. Ya. Terima kasih, kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.